Kali ini, aku ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin sulit dipercaya tentang bagaimana sebuah kejenuhan hidup sendiri membawaku pada sebuah petualangan, kerja kreatif yang tak terlupakan bersama menantuku, Puput. Segalanya bermula dari sebuah kunjungan keluarga, biasa yang berubah menjadi sangat intens saat aku menyaksikan langsung sebuah rapat paripurna melalui celah pintu kamar putraku sendiri. Keadaan menjadi semakin menantang ketika putraku harus pergi keluar kota dan menitipkan istrinya, yang sedang berbadan dua itu sepenuhnya di bawah pengawasanku. Di balik pintu yang terkunci rapat, kami berdua pun mulai mengeksplorasi berbagai teori dan teknik kerja yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Maukah kau tahu bagaimana cara seorang ayah mertua sepertiku berhasil mengantarkan menantunya mencapai puncak merbabu berkali-kali? Saat suaminya tak ada di rumah, persiapkan dirimu karena kisah ini akan membawamu melihat betapa indahnya sebuah kolaborasi rahasia yang dilakukan dengan penuh presisi dan keahlian tinggi. Kisah ini bermula saat aku merasa jenuh terus-menerus berdiam diri di rumah. Setelah cukup lama hidup sendiri, tanpa pendamping, mengambil kesempatan cuti kerja, aku memutuskan untuk mengunjungi putraku, Rangga, dan istrinya yang cantik bernama Puput. Saat aku tiba, Puput sedang mengandung cucu pertamaku yang sudah jalan 5 bulan, sebuah kondisi fisik yang justru membuatnya tampak semakin menawan, matang dan bercahaya di mataku. Sesampainya di sana, aku disambut dengan senyuman manis yang seketika membuat pikiranku mulai berkelana liar. Saat aku beristirahat di kamar belakang yang sudah disiapkan, aku mulai berimajinasi tentang betapa mantapnya jika aku bisa melakukan kerja kreatif dengan menantuku yang sedang berbadan dua itu, sebuah keinginan yang seharusnya ku pendam namun terus tumbuh seiring perhatian yang ia berikan. Suatu tengah malam yang sunyi, aku terbangun karena harus ke kamar mandi. Namun langkahku terhenti saat mendengar suara yang sangat merdu dan ritmis dari arah kamar Rangga dan Puput. Dengan rasa penasaran yang memuncak dan jantung yang berdegup kencang, aku memberanikan diri mengambil sebuah kursi. Aku berdiri perlahan untuk melihat melalui lubang ventilasi di atas pintu kamar mereka. Di sana, aku menyaksikan langsung sebuah rapat paripurna dan gameplay multiplayer yang sangat serius antara anak dan menantuku. Aku melihat mereka menerapkan berbagai teori kerja kreatif dengan sangat disiplin dan penuh semangat selama hampir 1 jam penuh. Pemandangan itu benar-benar mengunci pandanganku, membuatku harus segera kembali ke kamar mandi untuk melakukan kerja kreatif mandiri demi menetralisir gejolak yang muncul. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa berbeda bagiku. Rangga tiba-tiba mengabarkan bahwa ia harus pergi tugas luar kota selama 2 minggu karena ada urusan mendadak. Ayah, tolong titip Puput ya. Jagakan dia baik-baik selama aku tidak ada, ucap Rangga sambil bersiap membawa tasnya. Aku hanya mengangguk mantap, meski di dalam hati aku mulai membayangkan rencana-rencana besar. Saat Rangga melangkah keluar dan suara mobilnya menjauh, aku segera mengunci pintu depan dengan rapat. Kini, di dalam rumah yang tenang ini, hanya ada aku dan menantuku yang cantik itu. Aku menatap Puput yang sedang berdiri di ambang pintu kamar, dan ia membalas tatapanku dengan senyuman yang sulit diartikan. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar kunjungan keluarga biasa, melainkan sebuah kesempatan emas untuk mulai mempraktikkan kerja kreatif secara nyata dan lebih ahli dibandingkan apa yang baru saja kusaksikan semalam. Malam pertama setelah Rangga berangkat keluar kota, rumah terasa begitu luas dan sunyi. Aku mencoba memejamkan mata di kamar belakang, namun gema suara dari gameplay yang kusaksikan melalui celah pintu tempo hari masih terngiang jelas di telinga. Karena merasa haus, aku memutuskan keluar menuju dapur, namun langkahku terhenti saat melihat pancaran cahaya temaram dari layar TV di ruang tengah. Di sana, aku melihat Puput sedang bersandar di sofa, namun ada sesuatu yang tidak biasa dari gerak-geriknya.
Aku mendekat tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ternyata menantuku itu sedang asik menonton sebuah film Jepang yang sangat ku kenali. Sebuah film yang menampilkan instruksi-instruksi kerja kreatif tingkat lanjut. Aku melihat jemari Puput bergerak gelisah di balik pakaian tipisnya, seolah ia sedang berusaha mempraktikkan sendiri teori yang ia tonton, namun ia tampak sangat kewalahan karena tidak ada rekan kerja untuk menguji presisi gerakannya. Melihatnya yang tampak kehilangan fokus, aku memberanikan diri muncul dari balik bayangan. "Apa? Belum tidur?" tanya Puput tersentak kaget dengan wajah yang memerah seketika dan mata sayu yang menatapku penuh rahasia. Aku duduk perlahan di sampingnya, memberikan aura ketenangan. "Bapak lihat kamu sedang kesulitan mengoperasikan teknik itu sendirian. Mau Bapak bantu agar pekerjaannya lebih cepat tuntas dan hasilnya lebih maksimal?" Bisiku tepat di samping telinganya. Puput sempat terdiam, menimbang risiko, namun kebutuhan akan bantuan profesional tampaknya lebih besar. Ia akhirnya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa aku boleh mulai terlibat dalam proses tersebut. Aku mulai membimbingnya dengan sangat hati-hati, menggunakan pengalaman bertahun-tahun dalam memahami struktur kerja kreatif. Aku tahu persis di mana titik-titik yang harus diberikan tekanan agar sistemnya berjalan lancar. Tarik napas, Enduk. Bapak akan memastikan setiap gerakannya sesuai dengan prosedur yang paling memuaskan. Ucapku sambil mulai menggerakkan tanganku secara ritmis dan konsisten. Suasana ruang tamu mendadak berubah menjadi laboratorium kerja yang penuh gairah. Puput mulai mengeluarkan suara-suara syahdu, sebuah tanda teknis bahwa ia sangat menikmati bantuan yang aku berikan. Ia bahkan berbisik bahwa cara kerjaku terasa sangat berbeda dan jauh lebih bertenaga dibandingkan saat ia mencoba mengerjakannya sendirian atau bersama suaminya. Setelah beberapa saat melakukan penyesuaian posisi agar kerja sama kami semakin solid, aku meningkatkan tempo gerakanku. Aku ingin memastikan bahwa sebelum kami pindah ke tahap selanjutnya, Puput sudah merasakan bagaimana rasanya mencapai target pertama yang sempurna. "Tahan sebentar lagi, Nuk. Sebentar lagi kita akan mencapai puncak dari teori ini," peringatku dengan napas yang mulai memburu. Benar saja, dengan satu sentuhan teknik yang sangat akurat dan presisi, Puput akhirnya berhasil menyelesaikan sesi pertama kerja kreatifnya. Setelah keberhasilan kerja sama pertama di sofa ruang tamu, kami beristirahat sejenak untuk sekadar mengumpulkan kembali tenaga yang sempat terkuras. Puput tampak masih mengatur napasnya yang tidak beraturan, sementara aku memperhatikannya dengan rasa bangga karena ia mampu mengikuti ritme instruksiku dengan sangat baik. Suasana ruang tamu terasa mulai mendingin, namun gairah untuk menyelesaikan tugas ini justru semakin membara di dalam dada. "Pindah ke dalam kamar yuk, Nduk. Di sana peralatannya lebih lengkap dan kita bisa lebih fokus pada detail pekerjaannya," bisikku pelan tepat di telinganya. Puput mengangguk lemah namun pasti, sambil menatapku dengan manja. "Iya Pak, tapi tolong gendong ya. Aku merasa kakiku sedikit lemas setelah sesi tadi," jawabnya pelan. Tanpa menunggu lama, aku langsung menggendong tubuh menantuku yang sedang berbadan dua itu menuju kamarnya yang temaram. Sesampainya di kamar, aku merebahkannya dengan sangat hati-hati di atas ranjang yang empuk. Aku kembali bertanya untuk memastikan kesiapannya sebelum memulai sesi yang lebih intens. "Sudah siap melanjutkan praktiknya, Dok?" ucapku sambil jariku perlahan. Mulai menyiapkan alat kerja kreatif yang sudah siap untuk dioperasikan kembali. Puput memang menantu yang sangat cerdas. Ia segera mengerti maksud dari setiap isyarat teknis yang kuberikan. Ia pun bergeser perlahan untuk mengatur posisinya agar aku bisa memiliki akses yang lebih leluasa dalam mengaplikasikan seluruh teori yang aku miliki. "Baiklah Pak, tolong bahagiakanlah aku malam ini ya. Tuntaskan semua tugas yang belum sempat kuselesaikan sebelumnya," ucapnya dengan nada yang penuh harapan. Aku mulai bekerja kembali dengan penuh semangat. Setiap gerakan yang aku lakukan segera diikuti oleh suara-suaranya yang semakin sering dan
Semakin syahdu terdengar di telingaku, yang menjadi bahan bakar utama bagiku untuk terus meningkatkan performa kerja. Di tengah proses yang sedang memanas itu, ia sempat berseru dengan napas yang memburu, lebih cepat pula Pak, aku ingin segera sampai. Mendengar permintaan itu, aku pun langsung meningkatkan kecepatan gerakanku, memacu alat kerjaku seperti mesin, jahit yang bekerja tanpa henti, sesuai dengan pesanannya agar target segera tercapai. Aku benar-benar ingin mengantarkannya kembali menuju puncak kepuasan yang sesungguhnya. Kerja keras kami malam itu membuahkan hasil yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat setelah aku memacu kecepatan maksimal, Puput akhirnya berhasil mendapatkan tujuannya dan mencapai puncak merbabu untuk kedua kalinya di malam yang indah itu. Kami berdua benar-benar tenggelam dalam kolaborasi yang luar biasa ini hingga napas kami kembali tenang. Sebelum aku benar-benar beranjak untuk mengistirahatkan tubuh, aku sempat membisikkan bahwa hari esok masih panjang dan aku berjanji akan memberikan pelayanan teknis yang lebih memuaskan lagi di kesempatan berikutnya. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan yang sangat segar, secerah sinar matahari yang mulai masuk menembus celah jendela kamarku. Setelah aku mencari ke seluruh ruangan, ternyata Puput sudah tidak ada lagi di sampingku. Langkahku pun tertuju menuju dapur, dan di sana aku menemukannya sedang sibuk menyiapkan menu sarapan pagi. Pemandangan itu sungguh menggugah insting kerjaku. Kulihat Puput hanya mengenakan daster tipis yang membuat semangatku tiba-tiba bangkit kembali meski hari masih sangat pagi. Aku segera menghampirinya dari belakang, memberikan sapaan hangat yang langsung membuatnya tersenyum manis. Pagi, Nduk. Rajin sekali jam segini sudah di dapur. Bisikku sambil perlahan melingkarkan tangan untuk memberikan bantuan awal. Puput memberikan respons yang aku harapkan. Ia tidak menolak saat aku mulai ingin kembali mempraktikkan kerja kreatif dan teori-teori yang berlaku di area dapur itu. Ia bahkan sempat berkata, "Bapak ini semangat sekali ya, padahal semalam kita sudah lembur sampai larut." Aku hanya terkekeh pelan dan menjawab, kerja kreatif itu tidak mengenal waktu, Nduk. Selagi alat kerjanya masih prima, harus terus dimanfaatkan. Suasana dapur yang biasanya hanya digunakan untuk memasak, kini berubah menjadi ruang praktik yang penuh dengan konsentrasi tinggi. Aku mulai mengarahkan setiap gerakan dengan sangat ritmis, memanfaatkan posisi yang pas, agar setiap detail pekerjaan di atas meja, dapur itu berjalan sesuai prosedur. Puput pun mulai mengeluarkan suara-suara syahdu yang beradu dengan suara perlengkapan masak, sebuah perpaduan nada teknis yang sangat memacu semangatku. Kami benar-benar bekerja tanpa mengenal rasa bosan, memastikan bahwa sebelum benar-benar memulai aktivitas harian, tugas pagi ini sudah tertangani dengan tuntas. Selama 2 minggu kepergian suaminya, kami seolah telah membuat jadwal rutin yang sangat padat. Minimal kami harus melakukan kerja kreatif 2 kali sehari untuk memastikan kepuasan dan kelancaran persiapan persalinannya nanti tetap terjaga dengan penuh rasa cinta dan kasih. Setelah sesi di dapur tersebut selesai dan kami berhasil mencapai target yang diinginkan untuk kesekian kalinya, barulah kami benar-benar duduk bersama untuk menikmati sarapan pagi yang sesungguhnya. Kami saling melempar senyum penuh rahasia di meja makan, menyadari bahwa kolaborasi ini telah membuat hubungan kami menjadi sangat akrab, bahkan melebihi hubungan mertua dan menantu pada umumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai bertanya-tanya bagaimana reaksi Rangga jika ia tahu bahwa dapur rumahnya telah menjadi saksi bisu dari kerja keras kami yang luar biasa ini. 2 minggu yang penuh dengan produktivitas itu berlalu dengan sangat cepat dan akhirnya Rangga pulang dari tugas luar kotanya dengan wajah yang tampak kelelahan. Meskipun suami dari menantuku itu sudah kembali berada di rumah, hal tersebut ternyata tidak serta-merta menghentikan ritme kerja kreatif yang telah kami bangun dengan begitu solid selama kepergiannya. Rangga sama sekali tidak menaruh curiga. Ia tetap melihatku sebagai ayah mertua yang baik dan Puput sebagai istri yang setia, tanpa tahu sedikit pun tentang proyek rahasia
yang telah kami kerjakan setiap hari di seluruh sudut rumahnya. Kehadiran Rangga justru membuat kami harus menjadi jauh lebih cerdas dan lihai dalam mengatur waktu agar setiap sesi pekerjaan tetap berjalan, tanpa gangguan satupun. Kami seringkali memanfaatkan momen saat Rangga sedang fokus di ruang kerjanya atau pada malam hari ketika ia sudah benar-benar terlelap tidur karena kelelahan, adrenalin karena harus bekerja secara sembunyi-sembunyi. Ini justru membuat semangat kerja kami semakin terpacu hebat. Kami sering berkomunikasi hanya melalui isyarat mata di meja makan, menentukan kapan waktu yang tepat untuk kembali mempraktikkan teori-teori yang tertunda. Pernah suatu malam, terjadi sebuah momen yang sangat menarik di mana Rangga dan Puput baru saja selesai mencoba bekerja bersama di dalam kamar mereka. Namun, selang beberapa saat kemudian, Puput merasa bahwa hasil pekerjaannya dengan suaminya itu belum benar-benar tuntas dan ia merasa tidak puas dengan teknis yang diberikan. Secara diam-diam, saat Rangga sudah mulai mendengkur halus, Puput menyelinap keluar dan mendatangi kamarku. Ia membangunkanku dengan suara bisikan yang sangat lembut, memohon agar aku membantunya melakukan penyempurnaan karena ia tahu hanya aku yang memiliki keahlian untuk memberikan sentuhan akhir yang maksimal. Aku pun segera menyiapkan alat kerja kreatifku untuk memberikan pelayanan darurat tersebut. Di tengah malam yang sunyi itu, kami bekerja dengan penuh kehati-hatian, menjaga agar setiap suara syahdu yang keluar tetap tertahan demi menjaga kerahasiaan operasional kami. Aku meyakinkan Puput bahwa rutinitas kerja yang intens ini akan sangat berguna untuk membantu kelenturan sistemnya menjelang proses persalinan nanti. Dengan alasan medis yang kusematkan dalam pikiran itu, kami terus melakukan kolaborasi hampir setiap hari, tepat di bawah hidung Rangga, tanpa ia menyadari bahwa posisi kepemimpinan teknis di rumah ini sudah mulai berpindah tangan secara perlahan. Setelah menghabiskan waktu selama 2,5 bulan tinggal di rumah putraku, tibalah saatnya bagiku untuk pamit dan kembali ke rumahku sendiri. Namun, sebelum aku benar-benar melangkah keluar dari pintu rumah itu, aku merasa ada sebuah sesi penutup yang masih harus diselesaikan sebagai tanda perpisahan. Aku pun meminta sebuah hadiah perpisahan dari Puput, yaitu kesempatan terakhir untuk melakukan kerja kreatif secara totalitas. Beruntung sekali di hari terakhirku itu, Rangga harus bekerja lembur sampai malam, sehingga kami memiliki waktu seharian penuh untuk fokus menuntaskan seluruh sisa tugas tanpa perlu merasa khawatir akan gangguan dari pihak luar. Sesi terakhir ini terasa jauh lebih emosional dan bertenaga dibandingkan sesi-sesi sebelumnya. Kami berdua mengerahkan seluruh kemampuan dan teori tercanggih yang kami miliki untuk memastikan bahwa kenangan kerjasama ini akan terukir sangat dalam di memori masing-masing. Puput tampak begitu menghayati setiap ritme dari gerakan mesin jahit yang aku operasikan. Seolah ia ingin menyimpan setiap getaran teknis itu sebagai bekal sebelum aku benar-benar pergi. Setelah seluruh pekerjaan dinyatakan tuntas dan kami berhasil mencapai puncak, merbabu untuk terakhir. Kalinya dalam kunjungan ini, aku pun bersiap melangkah pulang keesokan. Harinya dengan perasaan yang sangat lega namun berat hati. Waktu terus berjalan hingga 1,5 bulan kemudian, aku mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan bahwa Puput telah berhasil melewati proses persalinannya dengan sangat lancar dan selamat. Tak lama setelah masa pemulihan, Puput mengajak suaminya untuk pergi, berkunjung ke rumahku, dengan alasan ingin mengenalkan cucu baruku pada kakeknya. Saat mereka sampai, suasana rumahku yang biasanya sunyi mendadak menjadi sangat hangat. Meskipun ada Rangga di tengah-tengah kami, pandangan mata antara aku dan Puput tetap menyimpan sebuah rahasia besar yang sama tentang apa yang pernah kami kerjakan bersama. Tentu saja, bagi siapapun yang memahami teori kerja kami, pasti sudah bisa menebak apa yang
akan kami lakukan saat ada kesempatan singkat untuk berdua saja di sela-sela kunjungan tersebut. Kami tetap menemukan celah untuk kembali mengerjakan tugas-tugas kreatif yang penuh kejutan, seolah ingin menyegarkan kembali ingatan tentang prosedur-prosedur indah yang pernah kami lalui. Demikianlah kisah perjalananku bersama menantuku, sebuah pengalaman yang mengajarkan bahwa di balik setiap kesempatan dan kejenuhan, selalu ada ruang untuk sebuah kolaborasi yang tak terduga. Ambillah sisi baik dari pelajaran tentang keahlian teknis ini, dan biarkan yang buruk terkubur bersama rahasia di balik pintu rumah yang terkunci.